Pelanggaran kalau terjadi pada diri seseorang itu akan menyesakkan dada. Membuat hidup ini penuh dengan keprihatinan, kekhawatiran. Dada terasa sempit, walaupun rumah itu luas, walaupun bumi ini luas. Bagi pelaku pelanggaran atau maksiat, sempit sekali. Mobil yang mewah bisa berubah menjadi sesuatu kendaraan yang membuat sumpek. Rumah yang luas juga sama. Pasangan hidup mungkin yang sudah sempurna secara fisik juga tidak akan bisa mengobati. Kemaksiatan atau pelanggaran itu hanya akan mendatangkan bencana dan kesusahan hidup. Setiap kali ada teriakan yang mungkin menyinggung dosa yang pernah kita lakukan, misalnya pernah membuat manipulasi data di kantor, pernah melakukan perzinahan, pernah mengganggu orang lain, atau membunuh, atau apa saja. Setiap kali kita dengarkan ucapan kata itu, maka kita sendiri merasa seakan-akan kita yang sedang diserang. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang munafik. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka selalu mengira setiap teriakan-teriakan yang sampai ke kuping mereka itu terarah pada mereka, padahal sebenarnya bukan. Begitulah keadaan orang yang bermaksiat. Coba bandingkan dengan orang-orang yang tidak melakukan pelanggaran. Dadanya lapang, hidupnya tenang, pikirannya itu luas. Walaupun dia berada di gubuk yang kecil, walaupun mungkin dia pakai transportasi umum, tapi hidupnya terasa lapang, tenang. Karena tidak ada pelanggaran. Itu fakta lapangan. Jadi selalu saja terasa lapang dada, pikiran cemerlang. Selalu saja hari demi hari terisikan dengan ketaatan. Lisannya mudah berzikir, lisannya mudah untuk berdoa, tangannya digunakan untuk berzikir atau bersedekah, atau menjamah sesuatu yang Allah halalkan. Telinganya mendengar yang baik, matanya melihat yang baik, kemaluannya menyentuh yang dihalalkan, kakinya melangkah pada tempat yang benar. Dan selalu hidupnya plong. Walaupun dia pakai kendaraan umum tadi saya katakan, walaupun rumahnya gubuk, dia akan rasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ini fakta lapangan tentang bahayanya orang kalau berbuat dosa. Efeknya sampai semua semewah apapun fasilitas menjadi sempit, dan itu akibat daripada maksiat. Sementara orang kalau melakukan ketaatan, sesederhana apapun fasilitasnya, maka dia akan rasakan kelapangan. Oleh itu teman-teman sekalian, bahasan kita tentang dosa-dosa besar ini jangan hanya sekedar dijadikan sebagai momentum untuk kumpul sama teman-teman. Oh di Blok M hari Rabu kita kumpul yuk, habis taklim sekaligus kita makan-makan misalnya. Itu enggak salah. Tetapi jangan hanya sekedar seperti itu, sayang sekali. Ada satu pesan penting di mana Allah Azza wa Jalla memudahkan saya sebagai pemateri dan teman-teman sebagai pendengar untuk datang sama-sama. Saya menyusun materinya, antum mendengarkan dan kita sama-sama tersentuh secara keimanan agar kita berhati-hati. Ada poin penting teman-teman sekalian. Ini setelah sekian tahun pengalaman saya lalui, banyaknya pertanyaan yang masuk dalam pengajian. Ternyata makna firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha syadidul iqab. Allah itu sangat berat siksaannya. Perkataan sebagian ulama apa? Hukuman Allah kalau datang kepada pelaku maksiat akan lebih berat daripada dosa yang dia lakukan. Mungkin sekali saja lisannya berbohong, cukup Allah siksa dia dengan sebulan dia sumpek misalnya. Sebulan ribut rumah tangganya. Sebulan anaknya durhaka. Sebulan mungkin tidak naik prestasinya. Sebulan mungkin dia tidak bisa sholat malam. Sekian banyak hal. Padahal dosa yang dilakukan mungkin bagi dia kecil. Begitu luar biasanya hukuman Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya adalah bukan karena Allah tidak sayang hambanya, tapi agar hamba itu jangan coba-coba dosa itu. Dosa nggak perlu dicoba, pelanggaran nggak perlu dicoba karena mendatangkan kesempitan dada. Selalu hidup kita tuh penuh dengan keprihatinan, selalu sumpek walaupun fasilitasnya bagus. Coba antum lihat realita di lapangan seperti itu. Maka kenapa kita nggak ambil keputusan teman-teman sekalian itu di tangan kita masing-masing. Mulai sekarang saya hijrah, saya menjadi orang baik. Selesai. Dan kalau hijrah jangan setengah-setengah. Jadi orang soleh atau soleha sekaligus. Untuk apa setengah-setengah? Kenapa masih hidup ikut di pengajian tapi masih tonton hal yang haram? Kenapa ikut di pengajian tapi masih gosip, masih kupingnya mendengar yang haram? Masih saja membuka antara ibadah dengan ketaatan. Ini akan mengganggu kenikmatan ibadah itu sendiri. Kenapa ada orang tidak maksimal merasakan kenikmatan iman,
Karena dia masih membuka keran-keran dosa. Dosa itu ibarat racun. Kalau antum punya segelas susu, tidak usah segelas. Mungkin 1 jek besar susu. Misal seliter, 5 liter susu. Kalau ditetesin 1 tetes racun, rusak susu itu. Ibaratnya susu ini amal soleh, 1 tetes itu racun, dosa yang antum lakukan kecil. Ini efeknya besar. Kepada kehidupan kita, kepada hubungan kepada Allah, fasilitas yang Allah kasih. Lalu untuk apa dibuka pintunya? Kenapa enggak tinggalkan aja? Tutup kerannya dan sibuk dengan amal soleh. Di situ antum akan rasakan bagaimana kenikmatan iman itu.